Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Aulia Salsabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dengan NIM 856872478. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga masa reformasi. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949, Pancasila pertama kali ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, dan Pancasila berperan sebagai fondasi utama untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan juga golongan. Namun, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila belum berjalan sepenuhnya, karena Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda, serta menghadapi berbagai tantangan internal dalam membangun pemerintahan yang stabil. Selanjutnya, pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 hingga 1950. Dalam Konstitusi RIS 1949, Pancasila tidak disebut secara eksplisit, tetapi nilai-nilainya tetap tercermin dalam pembukaan dan pasal-pasal konstitusi tersebut. Pada masa demokrasi liberal atau parlementer tahun 1950 hingga 1959, sistem pemerintahan saat itu bersifat parlementer, di mana kekuasaan lebih banyak berada di tangan partai-partai politik. Akibatnya, pelaksanaan Pancasila kurang stabil karena konflik, ideologi, dan kepentingan politik antar partai seringkali lebih menonjol daripada kepentingan bangsa. Memasuki masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Soekarno berusaha menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu. Namun dalam praktiknya, sistem ini justru melahirkan pemerintahan yang bersifat otoriter karena kekuasaan terpusat pada presiden. Akibatnya, beberapa nilai Pancasila seperti demokrasi dan kemanusiaan tidak dijalankan secara konsisten. Pada masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998, pemerintahan di bawah Presiden Soeharto menegaskan kembali Pancasila sebagai ideologi negara yang final. Pemerintah melaksanakan program pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4, serta menjadikan Pancasila sebagai asas nasional bagi seluruh organisasi politik dan sosial. Tujuannya adalah menanamkan kesetiaan kepada ideologi negara dan menciptakan stabilitas nasional. Namun kenyataannya, Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kemudian, setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Masa ini ditandai dengan perubahan besar menuju sistem politik yang lebih demokratis, transparan, dan terbuka. Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan baru. Di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan kebebasan politik, nilai-nilai Pancasila seringkali terabaikan dalam kehidupan sosial dan moral masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya menghidupkan kembali semangat Pancasila melalui pembentukan BPIP serta melalui pendidikan karakter dan mata pelajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi.